Acara selanjutnya kita akan memasuki pemaparan materi keempat, yakni materi terakhir di acara webinar series kali ini, yang akan disampaikan oleh Nurse Nipsyah Lega, Sarjana Keperawatan Magister Epidemiologi. Beliau lahir pada 8 April 1983. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia pada tahun 2005 dan kemudian melanjutkan pendidikan profesi nurse di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, lulus pada tahun 2006. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Departemen Epidemiologi, dan lulus pada tahun 2013. Pengalaman bekerja beliau antara lain di Rumah Sakit Budi Asih Jakarta Timur tahun 2006 hingga 2007. Kemudian beliau juga pernah bertugas di Ajiat Emergency Hospital Mekah, Saudi Arabia tahun 2008 sampai 2011. Selanjutnya beliau juga pernah menjadi staf pengajar atau dosen di Universitas Nasional Jakarta tahun 2011 hingga 2013. Dan pernah juga bekerja sebagai perawat di BINUS Internasional Simpruk Jakarta pada tahun 2015. Nah, kemudian sejak tahun 2015 ini beliau bertugas di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta sebagai perawat primer di ruang intensive care unit. Pada pembahasan kali ini, Nurse Ega akan menyampaikan materi mengenai the main criteria for intensive care patient with brain tumor, yakni pembahasan seputar kriteria utama apa saja untuk pasien-pasien dengan tumor otak yang membutuhkan perawatan intensif. Kepada Nurse Ega dipersilakan untuk memaparkan materi selama kurang lebih 45 menit ke depan. Dipersilakan kepada Nurse Ega. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba memaparkan materi tentang the main criteria for intensive care patient with brain tumor. Izin share screen. Ya, apakah sudah terlihat ya? Seperti kita lihat, kalau kita lihat gambarnya ini ya, gambaran pasien-pasien yang ada di intensive care itu adalah pasien-pasien yang membutuhkan topangan. Apakah itu topangan dalam membantu fungsi pernafasan atau fungsi jantung. Yang pasti yang kita lihat di ruang intensive care itu adalah penggunaan alat-alat yang cukup complicated ya. Mungkin gambaran singkatnya seperti itu. Materinya yang akan saya sampaikan terkait dengan pemaparannya ini tentang ICU secara singkat, kemudian alur masuknya, apa saja kriteria pasien masuk ICU, dan bagaimana sih scoring sistem di ICU. Untuk definisi ICU sendiri berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 1778 tahun 2010, yang dimaksud dengan intensive care unit itu sendiri adalah suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri dengan staf dan perlengkapan yang khusus ditujukan untuk observasi, perawatan, dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit, cedera, atau penyulit-penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosisnya dubia. Dubia di sini artinya bahwa kondisi pasien ini tidak pasti, bisa tiba-tiba dia mengalami penurunan yang bisa mengancam nyawa, atau dia bisa kembali meningkat kondisinya. Sini bisa dilihat ya, complicated sekali nih. Kalau di ICU ada monitor, kemudian banyak sekali alat-alat. Nah ini tentunya bisa sedikit terbayang ya bagaimana di ICU. Kemudian berdasarkan Kemenkes tadi,
ruang lingkup dari pelayanan ICU itu sendiri ada beberapa kriteria, diantaranya adalah diagnosis dan penata laksanaan spesifik penyakit akut yang mengancam nyawa. Jadi di ICU itu nanti pelayanannya adalah pelayanan untuk melakukan penata laksanaan spesifik. Dari awal pasien masuk, didiagnosis dulu apa masalahnya, kemudian dilakukan penata laksanaan secara spesifik. Utamanya adalah penyakit yang mengancam nyawa. Walaupun di satu pasien bisa didiagnosis banyak penyakit, tapi utamanya yang ditangani adalah yang mengancam nyawa. Kemudian, pelayanan yang lain yang diberikan adalah memberi bantuan dan mengambil alih fungsi vital tubuh serta penata laksanaan problema dasar. Jadi ketika pasien masuk ICU pasti ada masalahnya kan, masalah yang mendasari. Apakah dia membutuhkan bantuan dari segi pernafasan, sehingga perlu dilakukan pengambil alihan fungsi pernafasannya dengan dibantu alat bantu nafas atau masalah yang lainnya. Kemudian, pelayanan berikutnya adalah pemantauan fungsi vital tubuh dan penata laksanaan komplikasi. Nah, selain tata laksana juga perlu dilakukan pemantauan fungsi tubuh. Biasanya di ICU itu pemantauannya ini menggunakan flowchart, ada charting sendiri yang memuat bagaimana tekanan darah pasien, kemudian heart rate-nya, tanda-tanda vital, kemudian kesadarannya, sampai pengukuran intake dan output-nya tercatat di flowchart tersebut. Tujuannya adalah untuk melakukan tata laksana, jangan sampai terjadi masalah tambahan baru. Kemudian, pelayanan berikutnya adalah memberi bantuan psikologis pada pasien yang kehidupannya tergantung alat, mesin, atau orang lain. Jadi pada pasien-pasien di ICU tidak semuanya pasiennya dengan kesadaran menurun. Ada juga pasien-pasien dengan kesadaran yang baik, tapi fungsi vital tubuhnya membutuhkan bantuan. Sehingga masalah psikologis ini menjadi sangat perlu kita perhatikan. Pasien-pasien ini butuh support agar dia bisa meningkatkan kemampuan tubuhnya, kemudian ada keinginan untuk sembuh. Kemudian selain itu tidak hanya pasien sebenarnya, tapi juga keluarga pasien di ICU itu beda dengan keluarga pasien yang ada di ruang rawat inap, di mana keluarga pasien di ruang ICU tidak boleh menunggu pasien. Keluarga pasien di ICU itu harus berada di luar ruang ICU, dia menunggu di luar ruang ICU. Sehingga tentunya secara psikologis keluarga akan mengalami ketidakpastian, tidak tahu nih di dalam pasiennya seperti apa ya kondisinya, apakah sudah berbaikan atau justru masih dalam kondisi kritis. Nah, sehingga mereka juga butuh bantuan secara psikologis. Berdasarkan klasifikasi pelayanan ICU yang ada di Indonesia ini ada 3 kategori. Oke. Maaf tadi suaranya sempat. Ya, suaranya kurang jelas. Ya, mohon tunggu sebentar. Tes. Ya, berdasarkan. Oke, baik. Lanjut. Ya, saya lanjutkan kembali ya. Berdasarkan klasifikasi pelayanan ICU yang ada di Indonesia, ini ada 3 tipe pelayanan. Yang pertama pelayanan primer, di mana pada pelayanan primer ini dilakukan pengelolaan resusitasi segera untuk pasien sakit kritis. Kemudian ada bantuan kardiorespirasi sederhana. Biasanya pelayanan ini sifatnya jangka pendek. Artinya bahwa dari rumah sakit yang memberikan pelayanan primer ini bisa merujuk ke rumah sakit di atasnya. Nah, ini biasanya ada di rumah sakit tipe C. Kemudian kategori yang kedua adalah pelayanan sekunder, di mana pada pelayanan ini standar ICU umum yang lebih tinggi
memberikan terapi bantuan hidup lanjut jangka lama. Ini biasanya ada pada rumah sakit tipe B. Kemudian pelayanan berikutnya adalah tersier. Pada pelayanan tersier ini adalah rujukan tertinggi untuk ICU. Nah, di pelayanan tersier ini bantuan hidup yang diberikan adalah sifatnya multisistem yang kompleks. Jadi bisa dibayangkan kalau di rumah sakit yang memberikan pelayanan tersier ini, alat-alatnya lebih kompleks. Kemudian lebih lengkap dibandingkan tipe yang primer dan sekunder. Kemudian jangka waktu yang diberikan tidak terbatas. Ini biasanya ada pada rumah sakit tipe A. Nah, berikut adalah alur pasien yang akan masuk ke ICU. Jadi, pasien-pasien yang akan masuk ke ICU ini bisa berasal dari beberapa tempat. Bisa berasal dari internal emergency atau di ruang IGD yang ada di rumah sakit tersebut. Bisa juga berasal dari ruang emergency, tapi dia eksternal atau rujukan dari rumah sakit lain melewati ruang IGD. Kemudian pasien juga bisa berasal dari inpatient ward atau ruang rawat inap. Pasien-pasien yang mengalami penurunan kondisi membutuhkan ICU bisa masuk ke ICU. Kemudian dari 3 tempat ini, pasien bisa langsung masuk ke ICU, bisa juga melewati ruang operasi. Jadi pasiennya ini sebelum masuk ICU dia akan menjalani operasi dulu. Sebenarnya sebelum ke ICU tadi sudah dijelaskan pemateri sebelumnya bahwa ada yang namanya ruang pacu. Dia pelayanannya sama dengan ICU, tapi batasannya adalah pasien-pasien tersebut adalah pasien yang bisa dilakukan perawatan dalam 24 jam. Artinya 24 jam di pacu harus sudah pindah ke ruang rawat inap. Kalau dia ternyata tidak bisa dipindah ke ruang rawat inap, dia akan dipindah ke ruang ICU. Kemudian dari ruang ICU, pasien akan keluar dengan beberapa cara. Bisa keluarnya early discharge atau keluarnya cepat. Early discharge ini ada banyak macamnya. Ada bisa karena pasiennya ini masih butuh monitoring, tapi sudah tidak butuh alat bantu nafas seperti ventilator. Dia boleh pindah ke ruangan yang memakai pemakaian monitoring seperti di ruang high care unit. Nah, kemudian juga kasus-kasus yang lain adalah dia tidak perlu high care unit, tapi misalkan pasien end of life. Dari perawatan di ICU, pasien ini diperkirakan prognosisnya sangat buruk. Kemudian tidak ada lagi capaian yang akan dicapai pada pasien ini, sehingga pasien tersebut sebaiknya diarahkan untuk mendapatkan perawatan end of life, diarahkan ke ruang neurorestorasi. Jadi di ruang neurorestorasi tersebut, pasien bisa ditemani oleh keluarga, mendapatkan pelayanan yang lebih menenangkan untuk pasien dan keluarga. Kemudian ada juga lagi discharge yang lain adalah pasien yang meminta untuk APS atau pasien ini minta pulang atas keinginannya sendiri. Nah, ini juga tidak bisa dihindari. Pada beberapa pasien ada juga yang seperti itu. Kemudian berikutnya adalah pasien-pasien yang regular discharge. Artinya ini kalau regular discharge memang sudah secara kriteria sudah memungkinkan untuk dipindah ke ruang rawat. Kemudian yang berikutnya adalah keluar dari ICU karena pasiennya meninggal. Nah, yang dihadapi ketika kita bicara tentang ICU adalah ICU itu adalah tempat dengan perawatan intensif yang mahal. Yang mahal di sini karena dibandingkan ruang rawat, dia pelayanannya itu lebih kompleks sehingga butuh lebih banyak biaya yang dikeluarkan, kemudian pemakaian obat-obatannya juga lebih banyak dibandingkan ruang rawat inap biasa, sehingga perawatan di intensif ini mahal. Kemudian jumlah tempat tidurnya terbatas. Kalau berdasarkan peraturan Kemenkes, itu setiap rumah sakit harus menyediakan minimal 8% dari total bed yang disediakan di rumah sakit. Artinya bisa kita perkirakan
bahwa 8% itu sangat sedikit, sedangkan pasien-pasien yang ada yang membutuhkan ICU itu kadangkala lebih banyak dari hanya 8% tersebut. Makanya perlu tadi dipertimbangkan. Kemudian jumlah staf terbatas. Nah, bisa saja mungkin tempat tidur bisa diusahakan, disediakan, tapi stafnya belum tentu bisa disediakan karena staf ini butuh kompetensi sendiri, butuh kemampuan sendiri untuk bisa merawat pasien-pasien di intensive care. Harus ada pelatihan critical care, kemudian pelatihan dasar untuk life support, begitu. Kemudian masalah berikutnya adalah pasien yang membutuhkan banyak. Tadi saya katakan bahwa kondisinya di rumah sakit itu pasien yang butuh ICU banyak, sedangkan bednya hanya 8%. Kalau kita lihat tadi alur masuk, pasien bisa berasal dari dalam rumah sakit, bisa juga dari luar rumah sakit. Artinya kalau pasien itu berada di atau ICU tersebut di rumah sakit yang tipe tersier, artinya bahwa dia harus menerima rujukan dari rumah sakit lain, sehingga yang membutuhkan tempat di ICU tersebut lebih banyak. Kemudian masalah berikutnya adalah length of stay-nya yang panjang. Nah, biasanya ini yang menjadi yang menyebabkan tempat di ICU itu sangat terbatas karena length of stay-nya yang panjang. Kemudian kita masuk berikutnya, ini kriteria masuk ICU. Pasien apa saja sih yang harus masuk ke ICU? Nah, ini berdasarkan Kemenkes tadi, kriteria masuk ICU itu ada berdasarkan prioritas. Prioritas yang utama atau prioritas 1 adalah pasien-pasien dengan sakit berat dan kritis. Pasien tidak stabil yang memerlukan terapi intensif seperti bantuan ventilator, pemberian obat-obatan, pemberian obat vasoaktif melalui infus secara kontinu dan tertitrasi. Contohnya pasien gagal nafas, pasien shock berat, atau pasien pasca bedah jantung terbuka, dan lain-lain. Kemudian prioritas berikutnya atau prioritas yang kedua adalah pasien yang memerlukan pemantauan intensif, invasif, dan non-invasif. Jadi pasiennya ini pasien-pasien yang mungkin dia tidak membutuhkan terapi, tapi dia butuh pemantauan secara invasif. Misalkan pasiennya butuh untuk dilihat nih tekanan intrakranialnya, terpasang alat pemantau intrakranial secara invasif, atau tensinya perlu dipantau secara invasif. Nah, ini juga perlu dilakukan pemantauan di ruang ICU. Ini menjadi prioritas kedua, bukan prioritas yang utama. Contoh kasusnya adalah pasien pasca bedah besar dan luas, pasien dengan penyakit primer saraf, jantung, paru, dan ginjal. Kemudian kriteria yang ketiga adalah pasien yang memerlukan terapi intensif untuk mengatasi komplikasi-komplikasi akut, meskipun kemungkinan untuk pulih kembali sangat kecil atau manfaat ICU-nya sedikit. Jadi manfaatnya sebenarnya sedikit untuk pasien ini, tapi karena ada tempat di ICU, makanya dia boleh masuk. Tapi kalau ternyata ada yang case-nya pasien lebih membutuhkan, dia akan disingkirkan. Kemudian pada prioritas 3 ini contohnya adalah pasien dengan metastase tumor ganas dengan komplikasi infeksi yang berat. Nah, berdasarkan prioritas tadi ada pengecualiannya, yaitu pasien yang memenuhi kriteria masuk ICU tetapi menolak terapi tunjangan hidup yang agresif dan memilih perawatan yang aman. Jadi pasiennya ini masuk kriteria prioritas tadi, tapi keluarga dan pasien memutuskan bahwa mereka inginnya pasien berada dekat keluarga atau memilih kalaupun sampai meninggal bersama keluarga, tidak ingin dimaksimalkan di ICU. Kemudian yang kedua, pasien dalam keadaan vegetatif permanen. Jadi kalau pasiennya sudah dilakukan pemeriksaan sampai pada tahap diputuskan pasiennya vegetatif, pasien tersebut tidak perlu lagi masuk ke ICU karena memang sudah tidak ada lagi
capaian yang bisa didapatkan pada pasien dengan kondisi vegetatif yang permanen. Kemudian pasien yang dipastikan mengalami mati batang otak. Nah, ini kalau sudah mati batang otak pun juga tidak ada lagi nih yang diharapkan pada pasien ini. Kemudian yang berikutnya pasien yang secara fisiologis stabil, secara statistik resikonya rendah untuk memerlukan terapi ICU. Jadi kalau pasien stabil nggak perlu masuk ICU, bisa saja ke ruang, kalau butuh pemantauan saja bisa ke ruang high care unit. Kemudian untuk di ruang ICU neuro itu sendiri, di tempat kami di di neuro itu ada menggunakan WSEC Neuro ICU Guideline. Jadi ini untuk khusus pasien-pasien neuro. Pada kriteria ini ada 3 kriteria. Yang pertama, pasien level 3 WSEC neuro dengan penyakit primer neurologi. Kemudian pasien post-operasi bedah saraf dengan hemodinamik tidak stabil dan memerlukan ventilasi invasif. Kemudian semua pasien dengan trauma besar dan cedera susunan saraf pusat yang dapat memperoleh manfaat dari perawatan bedah saraf dan neurointensif spesialis. Nah ini WSEC neuro ini ada 4 level. Level 0 yaitu pasien yang bisa dirawat di ruang biasa. Jadi dia tidak memerlukan perawatan intensif. Kemudian level 1 yaitu pasien yang beresiko mengalami penurunan kesadaran atau yang baru saja pindah dari level ruang rawat lebih tinggi bisa dirawat di ruang akut dengan supervisi tambahan dari tim neuro ICU. Kemudian level yang kedua, level pasien 2, pasien dengan ventilasi non-invasif dengan FiO2-nya lebih dari sama dengan 0,6, membutuhkan suction berkala setiap 2 jam atau kurang, monitoring hemodinamik invasif, dan menggunakan obat vasoaktif tunggal, dan juga support untuk gangguan organ tunggal. Untuk level yang ketiga, yaitu pasien dengan ventilasi invasif, penggunaan obat vasoaktif dengan lebih dari 1, pasien memerlukan perawatan intensif, misalkan pasien-pasien yang gelisah atau injury spine yang unstable. Jadi kalau kita lihat pasiennya ini masalahnya spine, tapi ternyata kondisinya tidak stabil, pasiennya gelisah, dia butuh untuk ditidurkan, diistirahatkan, makanya dia perlu dilakukan pemantauan ketat di ruang intensif. Nah ini kasus-kasus apa saja yang sering ada di ruang ICU. Ini ruang ICU di Rumah Sakit Pusat Otak itu kasusnya kurang lebih mirip dengan ini ya, pasien-pasien dengan masalah brain tumor. Nah, berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kang dan kawan-kawan tahun 2021, pasien-pasien yang masuk ruang intensif itu ada 3 kategori. Yang pertama, pasien dengan masalah neurologis, ini yang paling banyak. Kemudian pasien neuro yang post-operasi atau neurosurgical. Kemudian sisanya adalah pasien-pasien dengan masalah sistemik. Kemudian secara khusus lagi ada beberapa kasus yang ditemukan pada pasien-pasien brain tumor yang masuk ke ICU. Yang paling banyak adalah masalah kejang. Kemudian berikutnya adalah masalah gangguan nafas, ada juga stroke akibat dari tumornya, kemudian hidrosefalus, ada juga pasien-pasien dengan penyakit penyerta, penyakit jantung, kemudian ada juga yang karena masalah kekambuhan penyakitnya, ada juga yang karena masalah-masalah terkait infeksi, baik itu infeksi di dalam otaknya itu sendiri atau di sistem sarafnya sendiri, atau juga infeksi pada luka post-operasi. Kemudian bisa juga pasien masuk ICU karena adanya malfungsi shunting. Jadi kalau shunting itu kan harus lancar alirannya ya. Ketika aliran tidak lancar, kemudian terjadi peningkatan tekanan intrakranial, makanya
pasiennya mengalami perubahan kondisi, hemodinamiknya menjadi tidak stabil. Dia butuh untuk mendapatkan perawatan intensif. Kemudian masalah berikutnya adalah pasien-pasien dengan cerebrospinal fluid leak, artinya ada kebocoran pada cairan otak. Ini biasanya pasien-pasien post-operasi. Kemudian masalah lainnya ada masalah gastrointestinal, kemudian infeksi shunting, dan adanya subdural hematom. Nah, kemudian ini adalah kasus-kasus pasien yang dengan brain tumor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Taburet dan kawan-kawan tahun 2015, didapatkan data bahwa penyebab utama pasien masuk ICU adalah perburukan status neurologis. Sedangkan penyebab kematian adalah etiologi yang sifatnya non-neurologis saat dia masuk ICU, kemudian multi organ failure, gagal nafas, dan kegagalan hemodinamik. Jadi kalau kita lihat di sini, di grafik ini, bahwa pasien-pasien yang masuk ke ICU, penyebab utamanya adalah kasus neurologis. Yang paling utama adalah refractory status epilepticus. Jadi ini sering sekali terjadi kejang pada pasien-pasien dengan brain tumor yang masuk ICU. Nah, biasanya kalau pasien tumor, kejangnya itu sifatnya refraktor, kejangnya itu tidak berkurang atau tidak berhenti dengan hanya 1 atau 2 obat-obatan anti kejang. Jadi butuh obat kejang yang lebih banyak lagi. Kemudian butuh juga pemantauan yang lebih ketat. Kemudian masalah lainnya adalah other neurological causes. Jadi masalah neurologis yang lainnya selain kejang. Bisa saja karena PTIK, atau karena kesadarannya menurun, atau dia gagal nafas karena tumornya menekan batang otak, dan lain-lain. Dan kemudian yang lainnya di sini adalah masalah-masalah metaboliknya selain masalah neuro, karena sepsis, karena gagal nafas, atau karena gangguan metabolisme, atau karena shock kardiogenik. Nah, pada pasien-pasien post-operasi elektif kraniotomi, pada pasien tumor yang menjalani kraniotomi ini, ada kriteria yang bisa dipertimbangkan untuk masuk ICU. Ini berdasarkan penelitian oleh Badenes dan kawan-kawan tahun 2017. Ini dia membedakannya berdasarkan pasiennya ini pre-op, intra-op, dan post-op. Kalau pasien preoperatif adalah di sini kita lihat kondisinya pasien dengan ASA-nya lebih dari ASA 2. Kemudian pasien lebih dari ASA 1 jika ada masalah di kriteria intraoperatif dan postoperatifnya. Kemudian indeks Karnofsky-nya kurang dari 70. Mungkin ini bisa saya perlihatkan sebentar ya. Ini Karnofsky score. Jadi bisa dilihat di sini mulai dari 100 sampai 0. Mulai dari yang paling bagus fungsinya adalah pasien-pasien dengan skor 100. Ini Karnofsky ini untuk pasien-pasien tumor, menilai kemampuan performance-nya. Kalau dia yang paling bagus, skornya 100. Kalau dia sudah 70 ke bawah atau bahkan 50 ke bawah, ini artinya kemampuannya dia untuk melakukan kegiatan sehari-harinya sudah mulai berkurang. Jadi kalau tadi berdasarkan kriteria ini, kalau kurang dari 70, dia sudah masuk kriteria untuk nanti post-op-nya akan masuk ke ICU. Kemudian kalau ASA, ini saya perlihatkan dulu. Ini ada mulai dari ASA 1 sampai ASA 6. ASA 1 mulai dari pasien yang kondisinya itu bagus kondisi kesehatannya. Kemudian ASA 2 jika pasiennya dengan penyakit sistemik yang ringan. Kemudian ASA 3 adalah pasien-pasien dengan penyakit sistemik berat. ASA 4 adalah pasien yang penyakit sistemiknya sangat berat, kemudian mengancam jiwa.
Kemudian ASA 5 adalah pasien-pasien yang mendekati kematian. Kemudian harapan untuk survive-nya itu rendah kalau tidak dilakukan operasi. Kemudian ASA 6 adalah pasien-pasien dengan kematian batang otak yang organ tubuhnya itu dipersiapkan untuk diberikan donor organ. Tapi kalau di Indonesia ini belum ada ya. Kalau di rumah sakit tempat saya bekerja belum ada. Kemudian kembali ke kriteria tadi, pada tahapan preoperatif ini GCS yang bagus itu kalau pasien GCS 14 atau 15. Kemudian pada fase preoperatif ini akan ada kemungkinan dia mengalami fluktuasi. Fluktuasi di sini baik itu maksudnya fluktuasi secara neurologis. Saat ini dia mungkin GCS-nya 14 atau 15, tapi kemungkinan untuk berubah GCS-nya ini sangat tinggi, sehingga dia kemungkinan juga bisa terjadi defisit vokal. Artinya defisit vokal di sini pada wilayah tertentu di otak yang bisa menyebabkan penurunan kondisi, sehingga dia membutuhkan masuk ke ruang ICU. Kemudian pada kondisi intraoperatif ini yang perlu dipertimbangkan untuk masuk ke ruang ICU adalah pasien-pasien yang mengalami tumor otak pada bagian supratentorial, baik itu tumornya di vaskular atau kelainan malformasi seperti AVM dan aneurisma, atau juga pasien-pasien yang mengalami tumor otak di infratentorial. Nah, berdasarkan lokasi di supratentorial ini yang harus menjadi perhatian utama adalah pasien yang tumornya di hipotalamus atau di talamus. Nanti kalau kemarin mungkin sudah belajar ya dari atau tadi juga sudah sedikit dijelaskan oleh pemateri sebelumnya bahwa kalau di talamus itu fungsinya itu vital, fungsinya mengatur fungsi vital tubuh, pernafasan, denyut jantung. Makanya ini perlu untuk diwaspadai bahwa nanti post-op-nya akan masuk ke ICU. Kemudian lokasi yang lain adalah di infratentorial atau pasien-pasien yang ada salah satu dari masalah-masalah di poin A dan poin C ini. Kemudian terkait dengan pembedahan, pasien-pasien di intraoperatif yang perlu dipertimbangkan masuk ICU adalah pasien yang mengalami bleeding atau perdarahan dalam jumlah banyak di ruang operasi. Kemudian pasien-pasien yang kemungkinan resiko mengalami diabetes insipidus. Kemudian pasien prolonged temporal clipping atau permanent clipping arteri. Jadi pasien yang menjalani operasi clipping dalam waktu yang panjang ini dipertimbangkan untuk masuk ICU. Kemudian yang berikutnya adalah adanya kejang saat dilakukan operasi. Nah, ini juga harus masuk ke ICU. Kemudian kriteria berikutnya adalah operasi-operasi dalam jangka waktu lama. Jadi mungkin kalau kemarin sudah lihat ya penjelasan tentang operasi, bahwa operasi tumor itu jangka waktunya berbeda-beda. Ada yang paling sebentar itu di bawah 6 jam, ada yang bisa sampai lebih dari 15 jam. Nah, ini pasien yang operasinya sudah lebih dari 6 jam, dia dipertimbangkan untuk masuk ke ICU. Kemudian post-operatif. Nah, ini post-operasinya ini kan biasanya kalau pasien kondisinya bagus, dia masuk ke ruang PACU dulu tadi, post anesthetic care unit. Nah, setelah di ruang PACU itu biasanya sudah dilakukan nih pemeriksaan radiologi untuk melihat adanya rebleeding, apakah adanya infark atau iskemi, adanya udem dan infeksi. Nah, ketika terjadi kondisi ini, adanya bleeding,
atau adanya iskemi dan udem, di mana pasiennya secara neurologis ini mengalami penurunan kesadaran atau adanya kejang, kemudian ketidaksadarannya itu berlangsung panjang walaupun sudah dihentikan sedasinya, ternyata pasiennya tidak bangun, tidak balik ke modal awal dia sebelum operasi. Artinya bahwa pasien ini tidak bisa nih tetap di ruang pacu kalau dia sudah lebih 24 jam. Dia harus dipertimbangkan masuk ke ruang ICU. Kemudian secara sistemik, pasien yang membutuhkan ICU adalah pasien dengan hemodinamiknya tidak stabil. Tadi apakah itu tensinya atau dia butuh topangan inotrop sehingga dia membutuhkan ruang ICU atau dari gas darahnya terjadi perburukan. Kalau dilihat nih pasiennya udah kasih ventilator, tapi kalau dipaksa untuk nafas sendiri ternyata dia nggak bisa, gas darahnya nggak bagus, artinya dia belum bisa dilepas dari mesin ventilator, harus tetap diberikan ventilator walaupun dia sudah 24 jam, artinya dia harus dipindahkan ke ruang ICU. Kemudian pasien dengan gangguan elektrolit atau pasien-pasien dengan perburukan dan disfungsi sistemik. Jadi ini membutuhkan penanganan di ICU. Kemudian pasien dengan komplikasi minor, yaitu yang ada di sini di poin A dan B tadi. Nah, secara lebih rinci lagi bahwa pasien-pasien postoperatif kenapa masuk ICU, kriterianya adalah pasien yang butuh kontrol tekanan darah ketat, butuh kontrol gula darah. Karena biasanya pasien-pasien tumor mendapatkan terapi antiinflamasi seperti dexamethasone atau methylprednisolone. Nah, ini bisa meningkatkan gula darah. Nah, gula darahnya ini kalau pasiennya sudah ada modal hiperglikemi, kemudian diberikan obat tersebut, tentu perlu dilakukan kontrol gula darah. Kemudian pengontrolan pencatatan kejang. Pasiennya ini kejangnya refrakter sehingga pasiennya nggak bisa nih langsung dilepas dari observasi. Dia butuh observasi terus-menerus atau mungkin tata laksana kejangnya butuh obat-obatan yang lebih tinggi lagi, dikasih anti epilepsi tahap 1 tidak respon, tahap 2 nggak respon, sehingga dia harus sedasi dalam sampai maksimal. Kemudian butuh juga monitoring, butuh dilakukan EEG terus-menerus atau pakai LTM, sehingga dia harus dirawat di ruang ICU. Kemudian pasien yang membutuhkan observasi neurologi secara ketat, butuh pemantauan GCS ketat. Kemudian pasien-pasien dengan ventilasi invasif atau non-invasif, dan juga pasien-pasien yang butuh monitoring pertukaran gas. Jadi pada pasien-pasien tadi yang ada masalah pernafasan, ini merupakan kriteria masuk ICU. Nanti kalau mau baca lebih lengkap bisa lihat di jurnalnya langsung ya. Nah, selain tadi performance pasien tumor pada menggunakan Karnofsky, ada juga penilaian performance menggunakan scoring ECOG. Nah, ini grade-nya kalau tadi kebalikan dengan Karnofsky, kalau nolnya itu yang paling kondisinya buruk ya. Kalau di sini grade-nya terbalik. Kalau grade 0 di sini adalah pasien dengan kemampuan aktivitas penuh, mampu melakukan semua aktivitas sebelum sakit tanpa pembatasan. Ada keterbatasan melakukan aktivitas berat. Untuk grade 1, pasien dengan keterbatasan melakukan aktivitas berat, tetapi dapat berjalan dan mampu melakukan pekerjaan ringan atau sedentary nature, tidak berpindah-pindah, misalnya melakukan pekerjaan rumah dan pekerjaan kantor yang rutin dia lakukan. Pasien grade 2 yaitu yang pasiennya mampu berjalan,
mampu melakukan semua aktivitas perawatan diri, tapi dia tidak mampu melakukan aktivitas pekerjaan apapun. Aktivitas yang dilakukan masih lebih atau sekitar 50% waktu saat bangun. Jadi ini sudah mulai ada penurunan kemampuan dalam melakukan aktivitas. Pada pasien grade 3, dia hanya mampu melakukan sebagian kecil aktivitas perawatan diri, berada di tempat tidur atau kursi roda lebih dari 50% waktu saat bangun. Kemudian grade 4, sepenuhnya tanpa aktivitas, tidak mampu sama sekali melakukan perawatan diri, total berada di tempat tidur dan kursi roda atau vegetative state. Kemudian grade 5, pasien yang meninggal atau menuju proses kematian. Jadi ini untuk tadi menilai pasiennya sebelum operasi, pasien-pasien tumor sebelum operasi dinilai dulu nih scoringnya, kira-kira nanti post operasinya akan seperti apa kalau kita sudah tahu modal skor awalnya. Nah, ini pada kondisi saat ini, kondisi pandemi, kebutuhan ICU itu sudah semakin meningkat sehingga perlu adanya triase ya untuk menilai lebih cepat pasien-pasien mana yang masuk kriteria ICU dan mana pasien yang tidak perlu ICU sehingga perlu adanya triase ini. Nah, ini kriteria eksklusi dalam triase ini adalah pasien dengan advance directive atau ada permintaan tertulis bahwa pasien ini nggak mau dirawat di ICU. Kemudian pasien menolak dirawat di ICU, kemudian pasien cedera otak yang berat, misalkan pasien dengan stroke emboli luas, massive intracranial hemorrhage, severe subarachnoid hemorrhage. Yang kriteria eksklusi yang keempat adalah pasien kanker dengan metastasis tingkat lanjut atau kanker darah dengan prognosis yang buruk. Kriteria inklusinya adalah kriteria inklusi di sini yang memenuhi untuk bisa masuk ke ruang ICU, yaitu pasien yang memerlukan ventilasi mekanik invasif. Contohnya pasien hipoksia refrakter yang saturasinya kurang dari 90% dengan fraksi oksigen yang diberikan adalah lebih dari 60%. Atau pasien-pasien dengan asidosis respiratorik. Kemudian pasien dengan tanda klinis gagal nafas, misalkan pasiennya takipnu dengan RR lebih dari 30 kali per menit, gangguan penggunaan otot bantu nafas, kemudian perubahan status mental, pasiennya kesadarannya menurun, lihatnya dari mana? Pasiennya gelisah, kemudian atau pasiennya letargi, artinya ini oksigen yang ke kepalanya sudah mulai menurun. Kemudian pasien dengan nadi lebih dari 120 kali per menit atau pasien-pasien dengan aritmia. Kemudian pasien tidak mampu mempertahankan patensi jalan nafas, artinya pasiennya ini mungkin dari gas darahnya masih bagus, tapi kepatenan jalan nafasnya kita khawatirkan karena misalkan kemampuan dia untuk batuk rendah atau pasiennya kesadarannya itu menurun, jadi resiko untuk aspirasi tinggi sehingga dia masuk kriteria inklusi masuk ICU. Kemudian pasien-pasien yang memerlukan vasopresor atau inotropik yang tidak bisa dirawat di ruang perawatan biasa. Dengan bukti klinisnya pasien mengalami shock, adanya penurunan kesadaran, penurunan produksi urin, atau kegagalan organ lainnya. Nah, setelah kita menilai kriteria inklusi dan eksklusinya, baru kita tentukan prioritasnya. Karena biasanya kan yang mau masuk ICU itu banyak ya, ada lebih dari satu pasien yang butuh ICU, makanya perlu dilakukan triase. Nah, ini ada prioritas 1, 2, 3, dan 4. Jadi prioritas 1, kalau yang performance score-nya itu 0 sampai 1, skornya asal 1 atau 2, kemudian ada gagal organ tunggal dan prediksi hidupnya atau sembuhnya lebih dari 80%. Nah, prioritas kedua, kalau performance score-nya itu 2, ASA 2, dan gagal organnya 2 sampai 3 organ.
prediksi untuk hidup atau sembuhnya dan 50-79%. Kemudian prioritas ketiga adalah dengan performance score-nya 3-4, skor ASA 3, gagal organnya lebih dari 4, prediksi untuk hidup atau sembuhnya kurang dari 50%. Nah, ini prioritas 4 tidak jadi prioritas lagi ya, karena pasiennya ini prediksi sembuhnya sudah sedikit. Nah, untuk scoring system, ini di ICU itu ada banyak scoring system ya, tujuannya untuk mengevaluasi pelayanan ICU dan memprediksi outcome dari seluruh pasien yang masuk ICU. Scoring ini ada scoring keparahan dan juga scoring untuk menghitung probabilitas kematian. Nah, nanti scoring itu sendiri yang ada banyak jenisnya. Ada APACE, ada SAPS, kemudian ada yang OSF, SOFA, dan lain-lain. Tapi yang paling ideal adalah scoring dengan variabel yang dapat dicatat dengan mudah dan rutin, terkalibrasi dengan baik, dapat diaplikasikan untuk semua pasien, bisa digunakan di negara berbeda, mampu memprediksi status fungsional atau kualitas hidup setelah keluar ICU. Nah, kenapa dilakukan scoring? Tadi tujuannya, karena pasien mau masuk ICU itu banyak, harus dievaluasi nih pasien yang masuk ICU. Nah, yang paling umum itu ada, di sini ada SOFA score, nanti bisa dilihat di sini. SOFA score ini menggunakan 6 sistem organ, skor maksimalnya itu adalah 24, minimal skor yang paling kecil adalah 0. Skor 0 ini pada kondisi normal. Kalau lihat di sini kesadaran 15. Kemudian skor ini bisa dihitung saat pasien masuk ICU setiap 24 jam sampai pasien keluar ICU. Nah, di sini bisa dilihat nih mortalitasnya. Kalau skornya lebih dari 11, kemungkinan untuk mortalitasnya lebih dari 95%. Nah, ini ada aplikasinya ya, bisa dimasukkan di sini. Nanti dimasukkan nilai-nilainya tadi. Kemudian ada juga APACE score. Nah, ada APACE 2, ada APACE 3. Yang sering dipakai ini adalah APACE 2. Dia APACE score ini mengukur keparahan penyakit berdasarkan pengukuran fisiologi saat ini, usia, kondisi kesehatan sebelumnya. Maksimal skor 71. Kemudian skor 25 bisa memprediksi mortalitas 50%, skor 35 mortalitas 80%. Nah, ini juga bisa dimasukin ya di aplikasi. Nah, ini ada penelitian oleh Yonghwan untuk melihat sensitivitas, spesifisitas, dan akurasi dari 3 scoring ini. Kalau lihat dari akurasi, yang sensitivitas dan spesifikasi yang paling bagus adalah SOFA score berdasarkan penelitian Yonghwan. Nah, yang terakhir adalah perawat ICU. Kalau lihat nih banyak banget ya kerjanya ya yang dipegang. Mulai dari pengkajian yang komprehensif, kemudian melakukan monitoring ketat dan dokumentasi, dan juga peran untuk manajerial atau decision maker. Kira-kira pasien ini mau diapain gitu. Kita harus menyampaikan kepada sejawat dokter. Kemudian kolaborasi yang akan melakukan kegiatan di ICU itu, yang memberikan asuhan itu nggak hanya perawat, ada dokter, ada juga ahli gizi, fisioterapi, dan lain-lain. Kemudian komunikasi, informasi, dan edukasi ini sangat penting untuk pasien dan juga keluarga pasien. Karena kadang-kadang ini bisa juga menjadikan support psikologis keluarga dan juga pasien kalau diberikan informasi yang sesuai. Sekian dari saya. Ini bisa dilihat jurnal-jurnalnya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.